Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kitab Khulasah Nurul Yakin yang bertemakan Hamzah dan Umar masuk Islam, yaitu Khulasah Nurul Yakin bab 1 juz 1 halaman bab 25 yang berjudul Hamzah dan Umar masuk Islam. Langsung saja, Hamzah dan Umar masuk Islam. Yang pertama, pada tahun kelima dari kenabian, dua tokoh pembesar suku Quraisy masuk Islam. Keduanya dikenal sebagai orang yang kuat dan pemberani. Jadi Hamzah, yang mana dia adalah pamannya Nabi dan orang yang disegani, masuk ke dalam agama Islam dan menguatkan agama Islam. Termasuk juga Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang harga dirinya tinggi, wibawanya juga besar, dan orang-orang juga menyegani dan ditakuti oleh orang-orang. Jadi sebelum Umar masuk Islam ini, Umar ini sudah memiliki wibawa yang tinggi sama dengan pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Yang kedua, mereka adalah Hamzah, paman Nabi, dan Umar bin Khattab yang kelak akan menjadi khalifah yang kedua. Nah, di situ ada footnote nomor 18. Mereka adalah Hamzah. Nah, jadi ada ceritanya di situ yang bawah. Nomor 18, penyebab dia masuk Islam yaitu seorang jariyah atau budak wanita mengadu kepadanya tentang penganiayaan yang dilakukan Abu Jahal kepada putra saudaranya, yaitu ponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian dia mendatangi Abu Jahal dengan marah sambil berkata, "Bagaimana engkau berani memaki Muhammad sedangkan aku adalah pengikut agamanya?" Dia pun masuk Islam dan menjadi orang yang sangat baik Islamnya, hingga dia mendapat gelar Asadullah atau singa Allah, karena saking kuatnya dia menjaga agama Islam, saking beraninya dia, dan dia itu berani berkorban demi Islam. Nah, dia digelari Asadullah singa Allah. Jadi ketika Nabi ini mendapatkan wahyu di umur 40 tahun, pamannya Nabi namanya Hamzah ini tidak langsung beriman. Dan berimannya ini di tahun kelima di dalam riwayatnya kitab Khulasah Nurul Yakin ini. Tapi di dalam riwayat kitab karangannya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu dijelaskan bahwa di penghujung tahun ke-6, berarti di lebih tahun 5 lebih lah, mereka berdua ini masuk Islam. Nah, jadi diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi ini diganggu oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang paling keras juga mengganggu Nabi. Diganggu sama Abu Jahal, kemudian ada budak wanita di situ yang melihat. Nah, kemudian tibalah datang Hamzah dari berburu. Hamzah ini datang dari berburu. Nah, kemudian budak wanita ini bilang ke Hamzah, "Wahai Hamzah, ponakanmu itulah habis diganggu sama Abu Jahal."
Nah, sedangkan Hamzah ini adalah orang yang tidak mau direndahkan harga dirinya, tidak mau dia itu punya keluarga yang disiksa, dianiaya, tidak mau ditindas. Nah, maka dia langsung membela dan seketika itu mengatakan kepada Abu Jahal kalau dirinya masuk Islam. Nah, akan tetapi Islamnya Hamzah ini berawal dari situ. Jadi dia tidak mau merasa dirinya itu direndahkan, keluarganya tidak mau. Akhirnya dia membela diri dengan mengatakan masuk Islam. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqil Maktum itu dijelaskan seperti itu. Nah, maka akan tetapi cerita di situ juga dijelaskan bahwasanya cerita Hamzah masuk Islam ini ceritanya dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Jadi belum tentu benar, belum tentu juga salah. Nah, seperti itu. Kemudian Umar, kembali ke nomor 2. Mereka adalah Hamzah paman Nabi dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ada footnote-nya juga, nomor 19. Kita baca yang bawah. Tidak ada seorang pun yang menyangka dia akan masuk Islam. Tapi tidak berapa lama sebelum itu Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan Umar. Dan doa beliau menjadi kenyataan. Jadi Umar ini, mengapa Nabi sampai berdoa seperti itu? Karena Umar ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Dia adalah salah satu tokohnya orang kafir Quraisy. Nah, jadi Umar ini punya harga yang tinggi. Dia itu temperamen, artinya itu gampang marah. Jadi ketika melihat sesuatu dia itu tidak memendam di hati, langsung. Ketika ada yang nggak sreg langsung dibahas. Ketika ada yang nggak cocok langsung ditindak. Itu Umar. Nah, Umar ini ditakuti oleh banyak orang. Nah, jadi sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin itu ya juga banyak dari kaum muslimin yang mendapatkan siksaan dari Umar. Jadi Umar ini menyiksa sahabat-sahabat Nabi itu juga ia lakukan sebelum masuk Islam. Dan tidak ada yang berani karena Umar dia ini terkenal dengan kekuatannya dan keberaniannya. Maka Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa muliakanlah Islam ini dengan 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan satunya yaitu Abu Jahal bin Hisham. Nah, tetapi yang diijabah oleh Allah yang masuk Islam yaitu Umar bin Khattab ini. Jadi beliau itu sebelumnya memang sering mengganggu kafir Quraisy, sering mengganggu orang-orang muslim sebelum masuk Islam. Akan tetapi ketika dia masuk Islam, maka semua orang kaget dan Islam ini menjadi tambah kuat dengan adanya Umar masuk Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy ini dia semakin takut karena Umar ini masuk Islam. Nah, ceritanya yaitu sebenarnya Umar ini sudah pernah mendengar dan melihat Nabi itu sedang membaca Al-Quran. Nah, jadi benih-benih keimanan itu sudah tertanam dalam hati Umar sudah sebelumnya, akan tetapi baru diberikan hidayah oleh Allah di tahun ini. Jadi sebelumnya Umar itu pernah melihat Nabi itu sedang sholat, dan di situ Nabi itu membaca surat Al-Haqqah. Umar itu mendengar bacaan Nabi dan terenyuh. Tapi karena Umar ini orangnya teguh pendirian, orangnya ini tidak terlalu Umar ini mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi. Umar ini tahu bahwasanya seakan-akan ini bukan kalamnya orang biasa, Al-Qur'an ini. Nah, akan tetapi Umar ini
tidak langsung beriman, karena Umar ini orangnya yaitu teguh pendirian, yaitu tidak mudah ngomong A ganti ngomong B, ngomong B ganti ngomong A, tidak. Dia kalau A ya A. Jadi maksudnya dia itu karena teguh pendirian, jadi dia tetap bodoh amat gitu, tetap mengganggu orang-orang muslim. Pada suatu ketika Umar ini ingin membunuh Nabi. Dia sudah siap bawa pedang, ingin membunuh Nabi. Ketika dia jalan di suatu tempat, ketemulah dia sama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah, ada yang mengatakan dia dari Bani Makhzum, ada yang mengatakan dia dari Bani Zahrah. Nah, dia akhirnya berkata, Nu'aim berkata, Umar, kamu mau kemana? Katanya Umar, aku mau membunuh Nabi. Terus katanya dia, kata Nu'aim, loh, kamu nek membunuh Nabi, apa kamu nggak takut kalau kamu akan diburu, akan dikejar-kejar sama Bani Hashim? Bani Hashim kan keluarganya Nabi. Kamu kalau membunuh Nabi apa nggak takut dikejar-kejar sama Bani Hashim dan Bani Zahrah? Terus kata Umar, jangan kamu ini sudah masuk Islam nih. Nah, terus dia balik ngomong, loh, kamu nggak tahu Umar, kalau adikmu, kalau saudara perempuanmu itu dia sudah masuk Islam. Loh, Umar langsung kaget. Seketika itu langsung Umar itu menuju ke rumah saudara perempuannya. Nah, di situ ada Khobab bin Al-Arad. Khobab ini membacakan Al-Quran kepada saudara perempuannya dan suaminya. Jadi secara sembunyi-sembunyi tentu. Ketika tahu kalau Umar ini datang, jadi Khobab bin Al-Arad ini langsung bersembunyi. Ya, ketika itu dia membawa mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang bertuliskan surat Toha. Jadi ketika itu langsung Umar tanya, loh, kalian tadi ngomongin apa gitu kan? Karena yang didengarkan bukan omongan biasa, yang didengarkan Al-Quran. Oh enggak, katanya, kami cuma ngobrol-ngobrol biasa. Umar nggak percaya. Nah, terus jangan-jangan kalian berdua ini, saudaranya perempuannya, kalian berdua ini sudah masuk Islam. Nah, langsung dia menjawab, saudaranya, loh nek Ance, kalau memang benar Islam itu agama yang benar, terus gimana menurut kamu? Langsung dia itu suaminya itu yang suaminya saudara perempuannya, saudara iparnya itu langsung diinjak-injak sama Umar, injak-injak. Kemudian saudara perempuannya langsung dipukul. Ada yang mengatakan ditampar, tidak berdarah, ada yang mengatakan dipukul. Nah, kemudian Umar setelah Umar melakukan hal tersebut, Umar itu kayak sadar dan malu. Wah, ternyata saudaraku kok malah tak giniin gitu. Jadi akhirnya malu dan akhirnya penasaran. Saya coba Al-Quran ini misalnya, saya coba kamu dulu Al-Quran ini. Katanya, gak iso, kamu itu najis gitu katanya. Kamu harus mandi dulu dan berwudu. Intinya seperti itu. Akhirnya Umar bersuci, kemudian Umar dibacakan Al-Quran. Ketika itu langsung Umar terenyuh, langsung Umar itu hatinya terbuka dan diberikan hidayah oleh Allah. Langsung Umar itu menuju ke rumahnya Rasulullah. Terus sekarang apa jenenge terno aku nang Rasulullah, aku sudah beriman kepada. Akhirnya dia menuju ke rumah Rasulullah dan menyatakan bahwa dirinya itu beriman kepada Rasulullah. Setelah itu akhirnya orang-orang Islam, sebelum dia mengatakan, orang-orang Islam kaget, kenapa dia itu kok ke rumah Rasulullah. Nah, akhirnya ketika tahu maksudnya ternyata doa Rasulullah itu terijabah, bahwasanya Umar
mau masuk Islam. Dan akhirnya Umar ingat, oh dulu itu waktu Nabi berdakwah yang paling sering mengganggu itu Abu Jahal. Akhirnya Umar pergi ke rumahnya Abu Jahal dan mengatakan kepada dia bahwasanya Umar atau dirinya itu sudah beriman kepada Nabi. Seperti itu tuh kisah masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu saat itu jumlah orang-orang muslim baru 40 lelaki dan 11 perempuan. Jadi jumlahnya masih sedikit. Di sini diriwayatkan kitab Khulasah Nurul Yakin masih 51 orang. Jadi masih sedikit. Di tahun kelima kenabian atau di penghujung tahun ke-6. Nah, kemudian pertanyaan, siapakah yang masuk Islam pada tahun kelima dari kenabian? Yang masuk Islam yaitu Umar dan Hamzah. Siapakah nama mereka berdua? Sebutkan di sini Umar bin Khattab dan Hamzah diberikan julukan Asadullah atau Singa Allah. Kemudian seperti apakah Umar sebelum masuk Islam? Nah, jadi Umar tadi penjelasannya, Umar ini memiliki pengaruh yang besar. Umar ini orangnya keras. Umar sebelum masuk Islam itu orangnya suka menyiksa orang-orang muslim. Kemudian berapa jumlah orang Islam pada waktu itu? Jumlahnya yaitu 40 laki-laki dan 11 perempuan. Ringkasan, pada tahun kelima dari kenabian, Allah memuliakan agama Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Nah, jadi Nabi itu ayahnya namanya Abdullah, punya emas namanya Hamzah. Mbahnya Nabi namanya Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mbahnya Nabi. Jadi Hamzah ini pamannya Nabi. Seperti itulah pembahasan tentang Hamzah dan Umar masuk Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Adapun kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.